Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Balkis dengan NIM 2150502411039 dari kelas Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan kelas B 2021. Di sini saya akan membuat video mengenai review materi plumbing yang telah saya dapat pada semester kali ini. Terima kasih. Selanjutnya ada penyediaan air bersih. Sebagaimana kita ketahui, tidak ada kehidupan di dunia ini tanpa adanya air dan pastinya memerlukan air. Air bersih yaitu air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Air minum yaitu air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Sumber air minum yaitu ada air pump, air sumur. Air sumur itu harus dimasak dulu, kualitasnya tergantung lokasi juga. Ada AMDK yaitu air mineral dalam kemasan. Habis itu ada air minum isi ulang AMIU, itu harganya lebih terjangkau daripada air minum dalam kemasan. Selanjutnya ada persyaratan air minum dalam fisiknya yaitu tidak keruh, tidak berbau, rasanya tawar, temperatur sama dengan temperatur udara sekitar yaitu 20-26 derajat Celcius, tidak mengandung zat padat, dan juga persyaratan di bidang kimianya pH netral yaitu 7 dan tidak mengandung bahan kimia beracun, tidak mengandung garam atau ion-ion logam, tidak mengandung bahan organik. Yang mikrobiologis tidak mengandung bakteri patogen, bisa seperti bakteri E. coli dan tidak mengandung bakteri non-patogen. Pengolahan secara fisiknya ada filtrasi yaitu penyaringan, sedimentasi yaitu pengendapan, absorpsi dan adopsi, dan juga elektrodialisis. Selanjutnya ada pengolahan kimia, ada koagulasi yaitu dengan koagulan seperti tanah liat atau lempung, bisa juga dengan tepung biji kelor. Yaitu selanjutnya ada aerasi, itu untuk menurunkan kadar Fe, Mg, dan Al. Selanjutnya ada mikrobiologis dengan cara mendidihkan air dengan suhu 100 derajat Celcius. Tujuan pengolahan air itu, kalau air bersih itu untuk mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat, lalu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan mutu air, mengendalikan pencemaran air, dan melindungi pengendalian sumber air. Selanjutnya, kalau tujuan pengolahan air minum itu untuk menurunkan kekeruhan, menurunkan dan mematikan mikroorganisme, menurunkan kesadahan, menurunkan bau, rasa, dan warna, mengurangi kadar bahan-bahan yang terlalu dalam air, dan memperbaiki derajat keasaman. Selanjutnya ada sistem penyediaan air. Jadi kebutuhan air bersih untuk perumahan berkisar 60-250 liter orang per hari. Sedangkan untuk kelas bangunan lainnya disesuaikan dengan standar kebutuhan air bersih yang berlaku di Indonesia. Kualitas air bersih yang dialirkan ke alat plumbing dan perlengkapan plumbing harus memenuhi syarat kualitas air minum yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Di sini ada siklus
air dalam plumbing. Yang pertama itu ada pensuplaian, habis itu pendistribusian, penggunaan air, penampungan air, dan juga disposal itu pembuangan air limbah. Selanjutnya treatment. Pada pendistribusian itu membawa air dari sumber air atau pipa utama menuju tangki penyimpanan. Lalu tangki penyimpanan itu menuju unit alat plumbing yang ada di gedung, rumah, atau di sebuah bangunan. Pendistribusian ini ada dua cara, yaitu dengan direct atau indirect, yaitu langsung dan tidak langsung. Selanjutnya yaitu perhitungan kebutuhan air bersih. Yang pertama yaitu kebutuhan distribusi air. Dapat diketahui di situ ada kantor dengan jam kerja selama 8 jam. Sudah diketahui KID-nya, yaitu KID atau kebutuhan air hariannya yaitu 6,6 meter kubik. KIH atau kebutuhan air per jamnya yaitu KID dibagi T. 6,6 dibagi 8 sama dengan 0,825 meter kubik per jam. Di KIH max atau kebutuhan air pada jam puncak yaitu 2 kali KIH atau 0,825. Hasilnya yaitu 1,65 meter kubik per jam atau 1650 liter per jam max. Menit puncak 4 dikali KIH atau 0,825 sama dengan 0,825 bagi 60 sama dengan 55 liter per menit. Selanjutnya menghitung kapasitas tangki. Yang pertama yaitu pada roof tank. Roof tank itu yang menyediakan air saat jam puncak saja. Cara menghitungnya yaitu dengan QM max dikali dengan waktu jam puncak. Yang tadi kita dapatkan QM max itu 55 liter per menit dikali jam puncaknya 1 jam yaitu 60 menit. Sama dengan 3.300 liter atau 3,3 meter kubik. Yang selanjutnya yaitu groundwater tank atau tangki yang menampung cadangan air selama 1-2 hari. Cara menghitungnya yaitu 2 dikali KID kurangi RT atau roof tank. 2 ini saya ambil permisalan 2 hari. Maka groundwater tank yang kita dapat yaitu 9,9 meter kubik. Selanjutnya ada raw water tank. Mencarinya dengan cara 30% dari groundwater tank. Maka 30% dikali 9,9 sama dengan 2,97 meter kubik. Yang selanjutnya kita mencari diameter pipa A, pipa B yang disitu menyambungkan bathtub, WC, dan wastafel. Nilai unit alat plumbingnya. Kita mencari Q atau perkiraan kebutuhan airnya.
Penempatan pengolahan air limbah yaitu ada pengolahan sistem terpusat offset dan pengolahan sistem di tempat inside. Pengolahan sistem terpusat ada open defecation yaitu pembuangan air di tempat terbuka, ada cupluk dengan tutup lubang, lalu dengan leher angsa, dengan septic tank, dan dengan MCK dengan septic tank. Selanjutnya ada pengolahan sistem di dalam inside, yaitu ada communal septic tank atau IPAL komunal, anaerobic degator, dan equal level technology option. Di sini terdapat contoh polusi di sungai. Selanjutnya ada polusi air tanah dan pengurangan pencemaran dengan IPAL. IPAL adalah instalasi pengolahan air limbah yang merupakan struktur yang dibuat untuk mengolah limbah organik atau anorganik sehingga limbah tersebut dapat dibuang tanpa mencemari lingkungan. IPAL dapat digunakan untuk mengolah limbah rumah tangga seperti air mandi, air limbah cucian, air limbah dapur. Air limbah yang ditampung dalam IPAL selama beberapa hari akan mengalami penguraian secara biologis sehingga kualitas air buangan sudah memenuhi standar yang aman dibuang ke saluran drainase atau badan air terdekat. Instalasi pengolahan air limbah ini bertujuan agar hasil pembuangan tidak berbahaya terhadap lingkungan. Menjaga lingkungan alam merupakan salah satu upaya agar kita sebagai manusia tetap bisa hidup lama dan nyaman. Selanjutnya ada ventilation improved pit latrine, yaitu cupluk leher angsa. Itu keuntungannya yaitu biaya pemasangan rendah, pembuatan dan pemeliharaan yang murah, tidak adanya bau dan mengurangi nyamuk dan lalat mengganggu, serta tidak banyak membutuhkan pemeliharaan oleh masyarakat. Namun kekurangannya yaitu berpotensi untuk mencemari air tanah yang rendah, sulit untuk dibangun pada daerah berbatu, dan sulit untuk digunakan pada daerah dengan kepadatan penduduk tinggi karena membutuhkan area yang cukup luas. Selanjutnya ada tangki septic.